Halo, mohon izin Ibu Pembina dan rekan-rekan. Saya Ikadek Dodi Andika Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai analisis terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Let's check this out. Pertama-tama, tentu kalian masih bingung. Apa itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan apa saja yang termuat dalam undang-undang tersebut? Jangan khawatir ya guys. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas tuntas tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 secara umum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 secara khusus membahas mengenai tata aturan administrasi pemerintahan. Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas administrasi pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat atau citizen friendly, guna memberikan landasan dan pedoman bagi badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Ketentuan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diatur dalam sebuah undang-undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat 1. Pasal 28D ayat 3, Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, warga masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka memberikan jaminan pelindungan kepada setiap warga masyarakat, maka undang-undang ini memungkinkan warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan atau tindakan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan memuat definisi mengenai administrasi pemerintahan itu sendiri. Administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Undang-undang tentang administrasi pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Adapun fungsi pemerintahan yang tertuang dalam undang-undang ini adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan. Selanjutnya kalian pasti bertanya-tanya, apa sih sebenarnya tujuan dari adanya undang-undang tentang administrasi pemerintahan? Adapun tujuan dari adanya undang-undang tentang administrasi pemerintahan ini adalah yang pertama, untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Yang kedua, yakni untuk menciptakan kepastian hukum. Ketiga, yakni untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Keempat, yakni untuk menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintahan. Kelima, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan. Keenam, yakni untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan asas umum pemerintahan yang baik. Dan yang terakhir, yakni untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini meliputi semua aktivitas pertama, yaitu badan dan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif. Kedua, yaitu badan dan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif. Ketiga, yaitu badan dan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif. Dan yang terakhir, yaitu badan dan atau pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan atau Undang-Undang. Pengaturan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif.
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, memuat 3 asas penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang terdiri dari yang pertama, yakni asas legalitas. Yang dimaksud dengan asas legalitas adalah bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan atau tindakan yang dibuat oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Yang kedua yakni asas pelindungan terhadap hak asasi manusia. Yang dimaksud dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan, badan dan atau pejabat pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir yakni asas umum pelayanan yang baik atau disingkat APBB, di mana asas ini merupakan asas yang penting untuk diterapkan dalam proses pelayanan kepada masyarakat untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas. Sedangkan untuk asas umum pelayanan yang baik atau AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas yang pertama, yakni kepastian hukum. Yang kedua, yakni kemanfaatan. Yang ketiga, yakni ketidakberpihakan. Yang keempat, yakni kecermatan. Yang kelima, yakni tidak menyalahgunakan kewenangan. Yang keenam, yakni keterbukaan. Yang ketujuh, yakni kepentingan umum. Dan yang terakhir, yakni pelayanan yang baik. Sekian pemaparan materi mengenai analisis terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan sekalian. Untuk kritik saran bisa rekan-rekan sampaikan pada kolom Facebook saya di bawah. Saya Kadek Dodi Andika Pratama pamit undur diri. Terima kasih ya rekan-rekan, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.